Ini bilnya. Bayar pakai ini ya? Nyuci yang bersih. Iya. Karena nggak modal saat kencan, aku selalu bayar pakai apapun. Motornya udah ayah benerin, Bang. Aku aja yang bayar. Makasih. Ini nomor aku. Telepon apa ya, ganteng? Bayar dulu, Bang. Bayar pakai ini ya? Tapi berkat itu aku bisa berpacaran dengan pacarku. Ini semua berkat ajaran ibuku. Bu, kenalin. Ini Farel. Kamu naruh dompet di mana? Di kantong celana, Tante. Tante ngapain? Tipis banget dompet kamu. Anak saya mau kamu kasih makan apa? Saya nggak sudi anak saya pacaran sama kamu. Tapi aku cinta sama Farel, Bu. Cinta nggak bikin kamu kenyang, sayang. Pergi kamu dari hadapan saya. Gimana ya cara dapetin hati ibunya Mora? Saya nggak mau bayar. Itu kayak suara ibunya Mora. Ibu harus bayar. Kalau aku bisa bayarin ibunya Mora, pasti ibunya seneng. Saya yang bayar. Makasih ya, sayang. Nah kan, udah ibu duga kamu nggak punya uang. Dompet aja tipis. Jadi selama ini kamu bayarin aku pakai itu. Iya, karena uang aku nggak sebanyak itu, Mora. Nah yuk, kita pergi. Tinggalin cowok melarat ini. Asap dari mana ini? Pintunya nggak mau terbuka. Aduh, pintunya harus dibuka. Harus minta tolong pacarku. Makasih ya udah ngeluarin ibu. Yang keluarin ibu, pacarku. Makasih ya Farel. Kamu udah ngamatin nyawa ibu. Kalau gitu, kamu boleh pacaran lagi sama anak ibu. Makasih, Bu. Kafe ini punya penyajian kopi yang aneh. Yang lebih aneh lagi suamiku. Kok dia sering kesini? Suami Najong, pantesan aja demen. Geprek ya. Kamu pelayan baru di sini ya? Lah, kok? Buktinya kamu bawa panci. Udah ready banget memasak. Sini training. Bos, saya Ini mie bukan sembarang mie. Kita harus pakai bumbu spesial. bumbu spesial. Jadi, kamu sajikan ke pelanggan ya seperti biasa. Tapi di depan pelanggan, ludahin mie-nya. Nah, di training kali ini, coba ludahin mie-nya. Lele, kok udah di kaki? Awalnya aku nemu riwayat transaksi yang aneh di rekening suamiku. Yang, aku ngopi di luar dulu ya. Sayang, kamu ngapain tiap hari ke Kopi Gunners? Aku tuh lihat di riwayat transaksinya. Boros tau gak sih? Santai aja kali, gajiku besar, aku dokter. Lele. Kok diem? Ludahin dong mie-nya. Bos, boleh saya pakai dapurnya? Pelanggan loyal kita pesan mie. Wah, pas banget dong. Anak training, kamu sajiin mie ini ke pelanggan, terus ludahin. Bener, trainingnya langsung depan pelanggan. Fine, aku manfaatin momen ini buat ngelabrak. Mau diludahin berapa orang? Istriku? Istri. Nggak usah nggak kamu kerja di sini. Berapa pria yang kamu layanin? Kok jadi aku yang salah ya? Kamu aja rutin kesini. Aku kesini kan buat kerjaan, aku dokter. Sebenarnya, aku khawatir sama masyarakat dengan adanya kafe ini. Mbak, saya mau bungkus sisanya. Oke. Tapi kok Mas selalu bungkus sisanya? Nggak pernah dihabisin gitu? Nggak apa-apa. Semua makanan dan minuman aku bungkus. Karena aku mau bawa ke lab. Mau aku periksa, ada penyakitnya atau enggak. Oh, pantesan minta bungkus terus. Kalau aku nemuin penyakit Aura, aku bakal ngasih pelayan di sini pengobatan gratis. Soalnya aku nggak mau mereka nularin penyakit ke masyarakat. Lele, aku mana tahu? Ya aku kira. Tapi bisa-bisanya kamu kerja di sini. Di mana harga diriku sebagai dokter? Cerai. Ya, mau ngelabrak malah dilabrak balik. Kalian pilih uang 10 miliar atau nikahin pembantuku? Saya lebih milih nikahin pembantu kamu. Saya mau 10 miliar. Aku dan Topan sudah gembel sejak lama. Wih, aku dapat makanan. Aku nggak dapat apa-apa lagi. Udah, kan kita habis bagi dua. Bodoh banget Topan. Udahlah miskin, malah milih nikahin pembantu. Kalau gitu, nikmati pilihan kalian. Ingat ya, pilihan ini nggak bisa dikembalikan. Dimakan ya, sayang. Halo orang-orang miskin. Wih, Jo, kamu tuh keren. Oh, iya jelas dong.
Karena itu aku pilih uang 10 miliar. Bukan nikahin dia. Pergi aja ya, sayang. Sayang, kita ngapain kesini? Udah ikut aja. Akhirnya kalian datang juga. Aku minta bosku untuk ngasih kamu kerjaan jadi pembantu kayak aku. Sayang, terima kasih banyak ya. Kamu benar-benar baik banget sama aku. Mirip sama almarhum ibuku. Alhamdulillah, sekarang aku dapat pekerjaan. Sekarang kamu jadi pembantu ya? Kasian banget itu. Biar aku dong. Ini mobil baru sekarang. Yang penting dia itu bahagia. Mending aku pepel lagi. Alhamdulillah, tabungan kita cukup untuk anak kita, sayang. Jo, lu jadi gembel lagi? Selama ini aku cuma mengambur-ngamburkan uangku tanpa mikirin masa depan. Sampai akhirnya aku jatuh miskin lagi. Pilihan yang bijak akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Saya menyesal, Bu. Saya boleh minta tawaran lagi nggak? Eits, nggak bisa. Dulu kan saya pernah bilang, penawaran ini tidak bisa dikembalikan. Jadi, nikmatilah hasil pilihanmu. Aku punya mata yang bisa melihat aura manusia. Sopan, kamu mandi nggak sih? Mandi dong, Kak. Ini buktinya aja rambut saya mengkilap. Dia mah mau mandi atau enggak, tompelnya gak bakalan hilang. Ra, kamu cantik banget sih. Kamu bisa aja sih. Hele, aura merahnya makin tebal. Kayaknya, Ara, kamu yakin mau lanjutin kencan kita ini? Yakin dong, aku tuh masih banget sama Jo. Kayaknya keren banget. Kamu yakin mau sama Jo? Jangan deh, itu gayanya kayak cowok red flag. Santai aja, aku bisa handle kok. Tapi Ra, dulu ada temanku, dia ikut blind date gini tapi malah kena tipu. Tenang aja, Ki. Mana kamu? Kamu duluan aja deh. Dompet aku kayaknya ketinggalan di meja deh. Hah? Dasar kampung. Kalau bersedih itu ditutup. Mas, nggak sengaja, sumpah nggak sengaja, Mas. Aura yang aku lihat nggak pernah salah. Gara-gara Topan nih, dia sengaja numpain kopi ke aku. Katanya dia gak suka kalau nanti kamu milih aku. Itu semua bohong, Ra. Nih, kamu lihat. Kok kamu tega nyiram teman kayak gitu? Padahal jelas-jelas dia cuma bersin. Gak apa-apa kok. Itu memang kesalahan aku juga. Makanya aku pantas disiram. Ini beneran kamu, Topan. Kok ganteng? Sorry ya, aku nggak jujur dari awal. Aku pura-pura bikin penampilan aku jelek supaya aku bisa nilai mana wanita yang bisa nerima aku apa adanya. Mau blended aja harus nyembunyiin identitas. Kayak detektif aja. Kalau gitu aku pilih kamu aja deh, Topan, buat jadi pacar aku. Sorry Ara, aku nggak bisa. Kamu tipe cewek yang hanya melihat fisik daripada hati. Bye. Mulai sekarang, jangan cuma lihat orang dari fisiknya aja ya, Ra. Aku pura-pura jadi robot pembantu. Gimana, Mas? Keren kan robot yang aku beli? Biar bisa tinggal di rumah selingkuhanku. Aman, sayang. Aman kok. Suami aku gak curiga. Aku gak nyangka selingkuhanku nekat datang ke rumah. Sayang, ngapain kamu di sini? Bojonya juga rumah angkat kerja. Alah, bilang aja kalau aku itu robot pembantu kamu. Selingkuhanku lebih effort. Beda sama suamiku yang cuek. Siapa tuh? Kok pura-pura ada di robot maninya? Hele, siapa sih? Ganggu banget. Halo, Mbak. Sayang, adikku mau nginep di rumah kita. Dia mau persiapan ujian masuk kampus. Duh, gimana aku bisa selingkuh? Wah, siapa itu, Mbak? Itu robot pembantu. Nggak usah deket-deket, nanti rusak. Robot pembantu? Astaga, dia lebih cantik dari selingkuhanku. Keren banget robotnya, kayak manusia asli. Nih, kamu jajan di luar sana. Nggak mau, Mbak. Aku mau belajar di kamar aja. Nyebelin banget sih. Sayang, itu selingkuhnya di kafe aja ya. Nanti ya, aku mau ke toilet dulu. Kok udah tinggal sih? Aku coba godain A. Sayang, ngapain kamu deketin dia?
Aduh, aku keceplosan. Sayang, jangan-jangan dia selingkuhan kakak iparku. Kamu ngapain? Kamu bukan robot. Sayang, adikku udah sampai. Gawat, suamiku pulang. Buatin desain poster ya? Oh ya, satu lagi. Sekalian sama laporan keuangan. Aku OB multitasking. Aku emang suka ngebantu pekerjaan orang lain. Susah banget sih desainnya. Itu mah gampang. Sini deh aku buatin. Wah, hebat banget. Kamu bisa desain juga? Karena itu aku jadi dipercaya sama bos. Laporan apa ini? Di data sama di berkas gak sama. Bisa kerja gak sih kamu? Maaf bos, itu bisa kok dirapin. Boleh saya coba? Rapi banget. Ini baru namanya karyawan yang hebat. Desain multitasking. Mulai sekarang, saya bakal ngasih kamu kerja tambahan. Oke? Ini bos, desain sama laporan keuangannya udah selesai. Bagus. Kalau kayak gini, saya tuh nggak butuh karyawan lain. Besok, kamu jadi model di perusahaan saya. Boleh kok pak. Gawat. Posisi kita terancam gara-gara mobil itu. Kita harus cari cara buat singkirin dia. Sesi fotonya udah selesai. Sekarang, kamu kerjain laporan sama desain lagi ya. Saya pergi dulu. Capek juga ternyata. Udah aman. Saatnya kita curi uang bos dan fitnah hobi itu. Pasti habis ini dia dipecat. Siapa yang curi duit saya? Hah? Bukan saya, bos. Bukan saya juga bos. Kayaknya si Kira deh. Soalnya tadi saya lihat dia habis dari ruangan bos. Kira, apa benar itu kamu pelakunya? Kok mereka malah fitnah aku? Tunggu, ini kesempatan. Iya bos, saya yang ngambil semua uang bos. Emangnya kenapa sih? Perhitungan banget. Nanti juga saya balikin. Kurang ajar. Kamu saya pecat. Balikin semua uang saya. Saya tunggu di ruangan. Kira, kamu berani ngomong kayak gitu sama bos? Sebenarnya bukan aku pelakunya, tapi aku sengaja ngomong kayak gitu. Soalnya, aku capek disuruh kerja terus dan dimanfaatin sama bos. Kerjain juga ya, Kira. Makanya, ini aku dipecat daripada kerja lembur bagi kuda, tapi gaji segitu-segitu aja. Aku nggak mau kayak tanteku yang gila kerja. Karena Kira dipecat, sekarang kerjaan Kira kalian yang kerjain. Duh, kok jadi kita yang kena?